Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Wawan Saktiawan dalam program yang lain daripada yang lain di Teda TV, Sisi Lain. Baik, para penonton sekalian, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Sosok yang insya Allah semua member TDA, simpatisan TDA di Indonesia sudah mengetahui oleh beliau. Kecuali yang simpatisan yang anak-anak SMA, ya, TDA kampus ya. Mungkin siapa itu gitu ya, atau waduh, bapak-bapak dari mana itu? Wah, beliau ini adalah founder TDA ya. Saya mengenal beliau dari Twitter dulu, Pak. Twitter ya? Twitter ya, Allah udah lama banget terus masih kuliah ya. Tapi nggak pernah mention kayaknya. Karena kita dulu mention juga ngomongin apa? Stalking doang waktu. Stalking doang. Ikuti tulisan-tulisannya. Kalau dari Twitternya memang kelihatan banget ya. Bapak Badroni Yuzirman ini sosok yang ya pasti suka nulis, suka baca, dan menginspirasi. Saya selaku orang yang baca Twitter dulu ya, karena Twitter tidak bisa buat alay, akhirnya pindah ke Instagram. Bisa ya? Iya. Di samping saya ada salah satu founder dari komunitas Tangan di Atas. Beliau adalah Bapak Badroni Yuzirman. Pak Roni, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat selalu. Kita ngobrol sisi lain dari beliau. Kalau mengikuti tayangan-tayangan beliau yang berbicara tentang bisnis di channel Teda TV banyak. Tapi kalau berbicara tentang sisi lain dari beliau saat ini, ayo kita kulik ya sisi lain dari Bapak Badroni Yuzirman. Pak Roni, di luar kesibukan bisnis, apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan Pak Roni? Di luar bisnis? Ya. Ya sebenarnya antara bisnis dan kehidupan sehari-hari harusnya kan berbarengan, paralel gitu ya. Jadi nggak terpisah gitu. Karena nilai-nilai kita berbisnis juga kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau dipisah gitu ya selain berbisnis, ya tentunya ya keluarga, ya urusan sosial, hobi, ya paling nggak jauh dari itu. Hobi, kayaknya menarik. Pak Roni punya hobi, Pak? Harus lah. Tanyanya sebenarnya ngapain nanya itu, tapi ini menarik. Siapa tahu hobinya ini sama dengan kita, terus wah cocok ini kan gitu. Hobinya apa Pak Roni? Saya itu orangnya gampang. Ini orangnya apa ya? Keponya tinggi. Rasa ingin tahu tinggi. Apalagi kalau ada handphone kan gitu kan, smartphone. Waduh ini apa ya, klik segala macam. Lama-lama kan tuh nggak sehat ya. Ya kan, kita ada di ribuan informasi kayak gitu. Nah, makanya sekarang saya banyak serius menekuni hobi yang sebetulnya hobi-hobi lama waktu saya kecil. Contohnya? Tujuannya supaya tidak terlalu ini dengan handphone itu, gitu, terdistraksi lah. Ya, misalnya membaca udah pasti, ya. Kemudian dulu suka menggambar gitu. Yang sifatnya seni lah apapun, kayak gitu. Ya, paling yang lain olahraga. Nah, sekarang nih setahun terakhir, saya mau coba-coba lagi bidang-bidang lain yang mau saya tekunin ya. Saya mulai mencoba kayak craft. Bikin kerajinan dari kulit dijahit gitu loh. Jadi kayak bikin ini nih kayak semacam, nah ini bikin buat handphone gitu. Kayak untuk iPad segala macam kayak gitu. Terus juga memasak. Itu baru atau? Iya, setahun 2 tahun terakhir lah. Tapi khusus masak-masak yang simple. 5 menit, 10 menit jadi, dan enak dan sehat. Saya memandang hidup tuh kalau gini, misalnya gini, ada sesuatu yang kita jalani saya rutin gitu ya, rutin. Terus kita kan harus kita lihat, ini bener nggak sih gitu kan. Misalnya contoh, kita rutin suka beli makanan keluar gitu ya, makan di restoran atau mesen lewat itu, ya kan, aplikasi segala macam. Tiap hari begitu aja gitu. Lama-lama kita kan juga mikir, ini makanan sehat nggak ya? Atau dari segi budget juga kan, lama-lama kan nggak sehat juga di kantong kan gitu. Atau apakah harus ini terus kan gitu. Akhirnya mikir gitu kan. Oh ya, apa emang makanan harus seperti ini? Nah, cobalah mulai. Tapi saya nggak bisa masak kayak, saya kan orang Padang, orang Minang ya. Masakan orang Padang itu kan ribet.
bumbunya banyak, masaknya lama, nggak kayak gitu. Nah, saya coba yang 5 menit, 10 menit, bumbunya cuman sedikit, tapi sehat. Ya, kayak misalnya masak suki, itu gampang banget. Itu paling, itu nggak masak sebenarnya, ngerebus. Ya kan? Direbus, dikasih saus, udah selesai. Tapi sehat kan? Tapi sehat ya. Sayur-sayur gitu. Sayur-sayur. Itu nggak masak sebetulnya ya, ngerebus. Ya, bagi anak-anak milenial mungkin begini kurang lengkap tanpa micin ya. Mungkin kalau anak milenial kan ya kebanyakan makanannya mereka tidak menilai ini sehat atau enggak, diskon atau enggak, nah gitu kan, promo. Itu saya pernah ngobrol dengan ponakan tuh, kan dia kuliah ya, oh makan apa hari ini menu buat makan siang, oh tergantung apa yang promo. Dan saya diajarin gimana caranya hunting gituan. Dan memang begitulah gap dari anak zaman sekarang dengan zaman dulu ya Pak Roni ya. Dan dengar-dengar Pak Roni ini juga ada satu aktivitas yang sekarang mulai digeluti, yaitu di dunia traveling. Kalau traveling sebenarnya sudah lama. Bahkan di awal TDA tahun 2008 tuh kita suka jalan bareng-bareng kayak ke Malaysia, ada pameran atau apa gitu kan. Nah, kemudian kita namain ada traveler, TDA traveler namanya, ada beberapa orang gitu kan. Nah, cuman makin kesini berevolusi juga dia. Hobi kita macam-macam gitu kan. Ada yang larinya ke sepeda, ada yang larinya ke kayak camper van, ada yang daki gunung, ada yang laut, macam-macam gitu. Kita eksplor aja gitu. Nah, kecuali yang sifatnya motor, saya nggak main. Saya nggak main motor. Tapi sepeda saya ikut. Atau yang sifatnya hiking, jalan kaki gitulah ya, saya ikut. Nah, ini nih, saya nih, kita kan ketemu pas saya jadi ini pengalaman pertama saya road trip. Di grup TDA tuh saya ikut, tiba-tiba masuk dalam grup namanya TDA road trip. Itu dimasukkan? Dimasukkan. Enggak. Gitu. Enggak secara ikhlas. Iya. Asumsinya tuh saya tuh pelaku road trip gitu. Jadi padahal paling jauh saya nyetir itu Jakarta Bandung gitu. Tapi ini udah Jawa Bali segala macam gitu kan. Nah, apalagi sekarang lagi tol Trans Jawa. Kayaknya pada testimoni, wah gimana gitu kan. Nah, ini baru akhir tahun ini saya coba gimana sih caranya rasanya road trip gitu kan dengan keluarga. Ya ternyata beda pengalamannya gitu, dan nggak seseram, nggak ini yang saya duga gitu ya. Ya gaya saya kan beda ya. Misalnya kayak teman-teman mungkin ada yang istirahatnya cuma sebentar sampai malam nyetir, kalau saya enggak gitu. Saya nyetir paling 6 jam sehari, 7 jam, 3 jam istirahat, habis itu sore sudah di penginapan kayak gitu. Jadi agak lama. Jadi tidak terburu-buru, nikmatin perjalanan. Nah, sekarang yang terjauh sudah sampai mana Pak Roni? Ya ini Bali, Jakarta. Bali. Ya, Jakarta Bali kan lagi perjalanan ke balik lagi. Sekarang perjalanan dari Bali mau ke Jakarta, mampir Malang. Di Malang sekarang. Kita di rumah salah satu warga Kota Malang. Iya. Di rumah kuncennya TDA. Di rumahnya presidennya TDA 6.0. Ya. Pak Roni, dari hobi yang ditekuni Pak Roni, terus kemudian dari sekarang mencoba experience di bidang road trip, ya mencoba perjalanan bersama keluarga. Sebenarnya apa sih yang dicari dari Pak Roni dari itu semuanya? Ini sebenarnya gini ya, karena ada perdebatan nih. Kan ketika teman-teman yang suka traveling itu dikritik, wah ini jalan-jalan melulu nih gitu kan, bisnisnya udah settle segala macam, bisnisnya jalan, owner jalan-jalan. Tapi sebenarnya ya, kalau yang ikut TDA sudah cukup lama tahu istilah namanya KMM, kelompok mastermind. Itu jadi ada beberapa orang ya, sekitar misalnya 5-7 orang bertemu secara rutin gitu ya, terus kemudian saling tukar informasi, saling berbagi gitu ya, cerita. Ya sebenarnya yang terjadi dalam setiap perjalanan kita traveling gitu ya, itu. Jadi walaupun kita jalan-jalan kemana gitu, begitu duduk, makan atau berenang, ngobrol bisnis, ide-ide bisnis, insight segala macam gitu. Tapi dikemas dalam ya nggak ada hubungan dengan bisnis. Nongkrong di restoran yang kayaknya bagus, kita ngomongin kuliner. Ngomong di objek wisata, kita ngomongin pariwisata.
sebenarnya memang dari pebisnis itu kan menurut saya Pak Roni, itu kan memang kemudian harus punya hobi, yang kemudian hobi itu menjadi sumber inspirasi dari bisnisnya. Nah, tapi akhirnya bagaimana kita menyelaraskan, karena kan bisnis kan menjadi sebuah rutinitas, kan juga teman-teman ini kan juga bisnisnya levelnya kan beda-beda ya, ada yang masih harus ditungguin, ada yang sudah bisa ditinggal dikit-dikit, ada yang sudah bisa ditinggal full. Nah, bagaimana tetap kita menjaga agar hobi kita ini juga bisa jalan untuk refreshing, tapi juga bisnis ini ya bisa tetap jalan begitu. Oh, sebenarnya begini ya, ini saya juga ini kasih sedikit ini buat teman-teman ya. Sebelum kita melakukan sesuatu ya, apakah itu bisnis atau hobi atau apapun ya, untuk yang kita ingin kita lakukan, kita harus bertanya dulu kepada diri kita sendiri dulu, atau melihat ke dalam, kita ini siapa sih gitu. Saya ini menuju kemana sih? Apa sih yang penting buat saya? Nilai-nilai saya gitu. Apa yang ideal buat saya? Juga tentunya dengan hubungan dengan misalnya keluarga atau yang lain-lain. Nah itu kalau kita ramu itu semua, tapi kita tarik ke atas tentang itu tadi, nilai-nilai kita, apa yang utama buat kita, semua akan mengikuti. Bagaimana kita berbisnis, berkeluarga, beraktivitas sesuai dengan nilai-nilai itu. Jadi bukannya kita, wah ini pengusaha ini keren, hobinya ini kita ikutin, nah nggak gitu. Karena itu bagus buat dia, penting buat dia. Belum tentu penting buat kita, buat saya. Wah ini enak banget bisnisnya, jalan-jalan. Belum, itu bisa buat dia. Jadi yang paling utama sebenarnya kita harus ke dalam dulu. Apa sih yang penting buat saya? Apa sih yang utama buat saya? Yang prioritas? Apa kekuatan saya? Kelebihan saya? Apa kelemahan saya? Kadang kita tarik untuk mengejar sesuatu yang sebenarnya kita lemah di situ. Nah, itu kan perjalanan juga dalam berproses gitu ya. Kadang-kadang namanya kita berkomunitas gitu kan. Ini bilang ini bagus, ini bagus, semua bagus gitu kan. Tapi kan kita harus memilih. Dari banyak informasi, dari banyak gitu. Di TDA kita memang dikasih tawarkan banyak informasi kan. Begini. Tapi lama-lama banyak juga bingung kan. Oh ini bagus. Nah, itulah pada saatnya kita perlu berpikir. Mana yang cocok buat saya? Yang gue banget gitu loh. Gitu. Nah, di TDA ini kalau saya melihat tidak ada yang mendominasi bahwa ini yang paling bagus, ini yang paling hebat, tidak. Teman-teman silakan pilih. Jangan semua seperti si A, si B, si C. Mana yang cocok? Mana yang penting buat dia? Mana yang utama buat dia? Itu perenungan perlu panjang. Berbisnis pun begitu. Apa yang dipilih bisnisnya? Benar, sesuai nggak dengan ini saya nih? Caranya menjalankan juga sesuai nggak? Nah, enaknya dalam dunia bisnis itu ya, ini kan dunia yang luas untuk berkreasi, berkreativitas. Nggak ada pilihan benar salah tuh. Oh ini yang benar, ini nggak ada. Oh ini kamu nggak salah nih, gini. Enggak. Salah buat dia, benar buat yang lain. Kita di komunitas, tangan di atas, atau mungkin teman-teman ada di komunitas yang lainnya yang nonton ini bisa jadi juga lintas komunitas. Memang di komunitas itu akhirnya tidak mencetak menjadi satu orang yang sama. Yang sama. Ya, jadi memang banyak pilihan di komunitas. Banyak pilihan. Ya, jadi banyak hal-hal yang bisa dipelajari, jangan hanya nonton si A aja, jangan si B aja. Jadilah diri sendiri. Jadilah otentik, unik, tapi kemudian kita mengambil pelajaran dari yang lainnya. Itu just banget ya. Saya juga apa ya, mengikuti Pak Roni ini kan tidak seperti halnya yang saya kenal di era-era sekarang ini Pak Roni. Maksudnya kalau kita tahu kayak Pak Mustafa Ramdhani, Mas Doni Kris, ini kan yang baru-baru ini kan. Nah, Mas Bimo, dan Bara kan yang baru-baru ini. Kalau Pak Roni ini kan kalau bagi saya kan generasi yang jauh gitu kan. Yang sampai kalau kemudian ditanya, Pak Roni ini bisnisnya apa ya? Gitu itu kayak, Pak Roni nggak punya bisnis, baca buku aja misalnya gitu kan. Nah, kalau kita juga ini yang generasi muda di TDA ingin mengetahui cerita lain dari Pak Roni, yang pernah nggak sih Pak Roni dalam kondisi yang atau mungkin boleh dikatakan entah bangkrut, entah dalam kondisi paling bawah, itu pernah nggak Pak Roni? Ya, kalau saya diminta bercerita selalu kan, latar belakang TDA juga dari situ sebetulnya. Ketika saya berbisnis jatuh gitu kan, kemudian bangkit lagi sambil berpikir gitu, loh kok saya jatuh begini nggak ada yang bantu ya gitu kan. Terus kok saya merasa
orang yang seperti saya ini jatuh sebagai pengusaha pemula jatuh kemudian butuh bantuan kan banyak sebetulnya. Kan ide awal dari situ. Nah, ketika itu saya share di blog gitu kan. Nah, banyak yang bernasib sama, kemudian lahirlah TDA dan sampai sekarang seperti itu. Itu saya bilang kalau itu mungkin terjadi sekitar tahun 2000-an ya, awal 2000-an, apakah mengalami lagi? Iya. Jadi begitu jatuh habis itu naik aja begini enggak. Jadi kayak ibaratnya grafik gitu ya, bergrafik. Itu dia nggak lurus begini dia begini-begini. Tapi dia ke atas. Naik turun tapi naik. Dia ke atas. Jadi kayak orang naik tangga ya, tangga berjalan, tapi dia main yoyo. Ya jangan turun kan? Tapi dia naik terus gitu. Jadi tetap ada koreksi istilahnya ya. Koreksi jatuh gitu. Tapi jangan ke bawah lagi, jangan. Artinya kita mengulangi kesalahan yang sama. Kalau misalnya sekali salah, kemudian mengulang lagi, itu namanya bukan kesalahan, tapi kesengajaan, pilihan jatuhnya. Gitu. Boleh tetap salah, tapi dalam konteks yang lain, dalam level yang lain, gitu. Gitu. Nah. Karena kalau mengulangi kesalahan yang sama ini kan ya, berarti dia tidak belajar. Iya, babnya yang beda. Di tahun 2000-an pernah mengalami hal yang sulit, karena ini jatuh sebagai pengusaha pemula pada saat itu, terus dia-upload di blog, terus memiliki banyak temennya gitu ya. Jadi tapi kalau sekarang saya memaknai begini loh, ketika kita ditantang untuk menghadapi kesulitan, itu justru itu momen di mana kita mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik kita untuk bangkit kan. Ketika semuanya dimudahkan, itu kita santai kan. Oh, tiba-tiba di depannya itu ada jurang atau ada tebing kita nggak lihat kayak Titanic gitu kan. Yeah. Tapi kalau kita itu tetap ada gangguan, tapi nggak besar, kecil gitu ya. Nonton film itu nggak? Life of Pi, yang dia kapalnya tenggelam, terus kemudian dia di perahu dengan macan. Oh, saya lihat gambarnya sih. Iya, gitu. Kalau filmnya jadi hikmah dari cerita itu, kalau nggak ada dia berbulan-bulan kalau nggak salah di itu terapung-apung di. Kalau nggak ada macan itu, harimau itu, dia mungkin sudah mati. Adanya macan harimau itu yang buat dia waspada terus. Ada gangguan istilahnya. Kalau kayak bisnis tuh ada masalah terus gitu. Jadi kalau cerita motivasi itu hiu kecil. Hiu kecilnya itu. Tapi jangan gede-gede ya. Kalau gede mati gitu. Kalau gede mati gitu. Ini menarik ya. Jadi memang ada gap preferensi yang sangat jauh ya. Roni menyodorkan Titanic, Life of Pi. Kalau kita kan Avenger ya. Avenger. Life of Pi kan belum lama. Berarti ini nggak suka nonton. Iya, saya kayaknya nggak suka nonton ini ya. Life of Pi. Kenapa ya? Iya. Terus saya ketinggalan ya Pak ya. Tahun berapa sih Life of Pi? Ya paling nggak sampai 5 tahun lalu, belum lahir. Nonton Life of Pi? Tahu. Harus nonton. Life of Pi. Okay. Jadi kalau kayak teman-teman TDA jangan nonton film bisnis aja, tapi film-film yang non bisnis tapi hikmahnya ada kehidupan gitu. Jadi kita setiap hari ada gangguan, ada masalah, sebenarnya itu kayak gitu, kayak hiu kecil. Dicubit tiap hari, jadi kuat kita kan. Terbiasa dan waspada ya. Iya, waspada jadinya. Gitu. Coba kalau misalnya kita positive thinking semua gitu kan ya. Kayak zaman dulu nenek moyang kita zaman primitif di gua. Enggak ada suara kesak. Itu enggak, itu suara angin itu. Enggak taunya macan terus. Iya makanya. ya kita positive thinking oke, tapi waspada juga kan iya, gitu. Tetap harus waspada TV. Iya. Tapi Pak Roni kira-kira kalau di tahun-tahunnya Pak Roni bisnis kan tadi sudah diceritakan di tahun awal 2000-an ya, jatuh terus kemudian bangkit. Terus di tahun-tahun selanjutnya juga ada jatuh lagi tapi tetap naik. Ya, analogi saya itu tadi kayak tadi yoyo di tangga berjalan itu, tetap ada koreksi jatuh tapi bangkit lagi. Dan saya berkesimpulan begini, tidak ada yang permanen. Jadi kejatuhan, kegagalan itu tidak permanen. Di atas pun atau kesuksesan pun tidak permanen. Jadi ketika sedang jatuh di bawah, jangan anggap itu selamanya. Di atas pun jangan selamanya juga. Tidak anggap jangan selamanya. Pasti tahu gitu ini. Roda berputar. Gitu. Jadi jangan sombong, jangan takabur, juga jangan pesimis. Terukur aja. Terukur. Pesimis tapi terukur gitu. Optimis tapi terukur. Gitu. Optimis tapi terukur, ya. Ini suatu hal yang memang menjadi standar di mana-mana ya, terutama menjadi seorang pebisnis, sesuatu hal yang tidak terukur ya
Ya, misal kalau kita tahun depan akan tumbuh sekian, itu nggak ada ininya. Tapi kalau misalnya tahun ini tumbuh 10-20%, tahun depan kita bilang 10-30% masuk akal. Jadi Gitu. ada ukuran yang jelas. Iya, iya. Saya lebih percaya langkah-langkah itu kecil tapi naik gitu. Gitu. Tapi meskipun ada langkahnya langsung besar swing, ada. Tapi itu kan kasusnya sedikit. Iya, Ya. kasusnya. Yang banyak adalah langkahnya kecil-kecil tapi naik 1%. Kalau 1% naik tiap hari berapa setahun? 365%. Iya, iya. Ini menarik. Dan setiap orang itu kan memiliki sumber inspirasi. Iya. Baik untuk kehidupannya, baik untuk bisnisnya. Nah, kalau Pak Roni sendiri, bagaimana agar inspirasi itu terus tumbuh di dalam diri keseharian begitu seperti apa, Pak? Ya itu udah bawaan dari sana kali ya. Memang itu, tapi siapapun dia, ketika dia berinteraksi dengan lingkungan pasti terinspirasi. Anak kecil aja ngeliat temannya makan es krim, pengen es krim kan gitu. Terinspirasi. Inspirasi kan gitu. Tapi orang yang dalam ngelihat semut aja terinspirasi, ada bisa gitu kan. Udah terasah banget gitu kan. Tapi paling tidak begini, kita kan belajar tuh tidak hanya dari buku ya dari buku, tapi juga belajar dari kesalahan, ya kan? Kita berbuat salah, terus kita istilahnya evaluasi, refleksi. Dari itu aja kita kan mau tidak mau otomatis gitu ya. Dari segi mental kita kan sudah meningkat itu. Dari segi mental ya. Oh, saya kemarin salah nih ngejudge orang gitu kan. Ternyata dia penipu kan bisa misalnya gitu. Lain kali, oh kalau ciri-cirinya begini, terlalu gini-gini, oh berarti dia gitu. Nah, kan gitu. Kalau dulu awal-awal ada SMS masuk mama minta pulsa, nggak tahu dikirimin beneran kan. Nah, terus lama-lama kok semakin sering ya kan. Nah, akhirnya penipuan. Terinspirasi untuk membuat bisnis bukan ya. Untuk membuat bisnis mama minta pulsa. Tapi memang begini ya, karena dia maksudnya ada yang hobinya membaca, ada yang hobinya kemudian hal-hal yang lain yang itu bisa tetap mengasah inspirasinya. Tapi saya tarik garis kesimpulan bahwa inspirasi itu sebisa mungkin adalah kita berinteraksi dengan lingkungan. Kita keluar, maksudnya kayak berkomunitas, yang berkumpul, saling bertukar ide gitu. Nah, Pak Roni sendiri ini aja nih ya, saya tuh setiap jalan gitu ya, kayak ini kan tiap sore saya pasti cari penginapan, cari hotel gitu ya. Pagi-pagi itu saya sempatkan pasti jalan kaki, paling nggak 1 jam. Lihat lingkungan sekitar. Ini kayak tadi di Malang nih, jalan sebentar. Oh, ada di kontrakan, ada yang dijual, ada bisnis ini. Oh, lagi tren bisnis ini deh. Kan udah langsung kelihatan itu. Oh, mobilnya banyak. Oh, berarti ini begini. Dari situ aja kita ketahuan. Jadi memang kita harus bisa mengasah ya kepekaan kepada lingkungan yang akhirnya bisa menambah inspirasi dalam diri kita. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya Pak Roni, tadi sudah bercerita tentang inspirasi, terus kemudian bercerita tentang Pak Roni pernah jatuh dalam bisnisnya. Sejauh apa efek dari hobi Pak Roni terhadap bisnis? Kalau hobi saya kan tadi saya bilang saya dalam sifatnya yang seni ya, menggambar segala macam gitu ya. Itu ke kreativitas ya saya rasakan. Kreativitas. Jadi gini loh, ketika seorang menggambar itu kan dia dari kertas kosong ya. Terus ketika dia torehkan tinta di situ, sebenarnya jujur ya, misalnya saya mau bikin gambar rumah atau pohon, kok jadinya lain gitu kan? Gitu kan? Ya kan? Kita konsep seperti ini dalam bayangan saya gitu. Tapi dari situ hikmahnya apa? Kalau kita nggak memulai, nggak ini kan dengan resikonya tadi kan? Resikonya kok rumah jadinya kebun atau apa gitu, pohon misalnya gitu kan? Tapi kan kalau nggak kita mulai, kertas itu tetap kosong kan? Artinya, ketika kita membuat gambar itu ada risiko tidak pastian di situ. Ketika kita mulai satu bisnis, kan ada ketidakpastian. Mau jadi apa? Untung apa gagal nih? Kita nggak ada jaminan. Bagus apa nggak nih gambarnya, kan nggak ada jaminan. Tapi kita tetap harus bikin. Nah, kadang itu tadi ada cerita nasi sudah jadi bubur, udah terlanjur. Tapi kan buburnya kan masih bisa dimakan. Dikasih kecap, dikasih kerupuk juga enak.
Nah, gambar juga begitu. Waduh, udah salah nih. Aduh, diapain ya? Kadang-kadang saya tambahin warna yang lain, atau saya kasih doodle, saya kasih apa namanya, mungkin kata-kata segala. Jadi bagus juga. Kadang-kadang saya posting di Instagram malah like-nya banyak. Padahal itu gambar gagal loh. Nah, bisnis pun begitu, kehidupan pun begitu. Kadang kita membangun usaha dari yang tadinya gagal, yang tadi salah, produk yang tadinya gagal, jadi bisa berhasil. Dengan kreativitas, dengan kadang-kadang kita tinggal dulu. Aduh, kayaknya nggak bisa, saya nggak kuat nih. Tapi ketika ini, wah kayaknya dikasih ini bisa nih, ditambahin ini bisa nih, jadi malah jadi bagus. Nah itu ini ya, ini saya tentang ini ya, antara hobi dengan itu. Semua sama ada kaitannya, kayak jalan-jalan juga gitu kan, ngelihat peluang, ketemu orang, ngobrol, dapat ide. Dan menurut saya itu jadi jatuhnya kayak investasi. Ya, investasi itu kan jangka panjang hasilnya kan. Ketemu nih dengan Mas Doni ngobrol, oh ada peluang ini segala macam. Oh iya ya, bagus juga ya ini. Silaturahmi kan, nilai-nilai TDA itu loh. Nilai TDA. Nah, jalan-jalan juga apa itu? Nilai TDA juga. Jalan-jalan. Fun. Semangat hidup. Silaturahmi. Silaturahmi. Apalagi tiap kota ada bisnisnya. Nah. Wah, iya. Sekarang membernya juga tiap kota ada ya. Tiap kota ada. Jadi ke kota manapun tinggal bikin story sekarang di kota ini. Ya. Siapa member tidak di sini? Wah pasti ngomong. Silaturahmi lagi, cerita lagi, ada peluang lagi. Kayaknya emang nggak ada habisnya ya, Pak Roni ya. Nggak ada habisnya. Ya, bahas apapun. Makanya jangan terlalu dibawakan terlalu serius. Gitu ya. Jadi misalnya kita ngobrol bisnis nih, nggak harus di apa ya, di ruang yang meeting atau enggak. Di pantai bisa sambil berenang. Saya ingat sama Mas Doni kita berenang yuk. Berenang gitu kan. Berenangnya cuma sebentar, sejam tuh ngobrol bisnis sampai keriput. Berenang begini. Kita merasa sampai Selandia Baru. Wah. Nggak, kalau ini nggak usah. Tapi intinya akhirnya membahas sesuatu hal yang serius dikemas dengan menyenangkan. Akhirnya terbawa menyenangkan. Iya. Dan tambah lebih terbuka. Pada saat pikiran kita senang, hati kita senang, itu otak kita juga ini jadi terbuka dengan ini. Coba deh, pada saat kita marah, emosi tertutup. Tutup hati. Mau ngambil keputusan gimana? Gitu. Iya. Tapi kita lagi senang ngobrol begini, wah iya, oh ini indah ya, oh iya. Kita jadi ngelihat. Atau ketika lagi fokus juga gitu, itu juga sulit untuk dapat melihat yang lain kan? Misalnya kayak, coba nyetir mobil 120 km per jam. Begini. Begitu 60, 80 lah. Wah, ada soto kan enak juga ini kan gitu. Enak ini soto. Baik, setelah ini kita makan soto ya. Dan menjadi apa ya? Teman-teman yang menekuni bisnis, ayolah kita juga bahasakan itu menjadi bahasa yang menyenangkan. Karena juga di bisnis kita ketemu dengan orang, kita di kantor juga ketemu dengan orang, kita di teman-teman di rumah produksinya juga ketemu dengan orang. Nah, ketika kemudian kita menceritakan, menyampaikan suatu hal yang menyenangkan, harapannya juga inspirasi itu menyebar, menular kepada yang lainnya. Jadi antara aktivitas kita di bisnis dan yang lain tuh selaras tuh idealnya, selaras. Jadi nggak terpisah gitu. Jadi pada saat bisnis juga dia sama, pada saat di keluarga juga sama, sosial juga sama gitu. Jadi natural lah gitu. Berarti sebenarnya semua model bisnis, semua jenis bisnis itu bisa diselaraskan ya? Bisa selaraskan. Toh bisnis itu sebenarnya apa sih sebenarnya yang intinya bisnis itu kalau kehidupan juga gitu ya. Kalau kita belajar dari alam gitu ya, kan yang dianggap sukses itu yang bertahan gitu ya. Ya kan kayak di hutan gitu kan, yang survive tuh, ya kan, yang menang, yang pohonnya tinggi segala macam. Bukan soal menang-menang di awal sebetulnya. Ya menang di awal tapi 10 tahun lagi udah nggak ada. Saya begitu. Gitu. Jadi istilahnya itu kesinambungan. Yang itu sangat penting menurut saya, gitu kan. Jangan kalau kayak tinju tuh jangan kayak siapa tuh Tyson kan, sebentar doang. Iya. Nah, ada yang nggak jago KO tapi dia puluhan tahun masih megang itu kan. Nah, ini kan kayak gitu. Menarik kan.
berkesinambungan kuncinya. Selaraskan bisnis dengan hobi, dengan keluarga, dengan aktivitas sosial masyarakat, nilai-nilai dimasukkan ya, bukan kemudian bisnisnya yang dimasukkan di semua lini ya, di rumah ngomongin bisnis, di masyarakat ngomongin bisnis, tidak, tapi pada lebih nilai-nilainya. Kalau nilai-nilainya itu sama, biasanya sama, ya kejujuran misalnya gitu kan, pantang menyerah, kreativitas gitu kan, nah, kayak gitu, di mana-mana kita bisa praktekkan. Luar biasa. Saya bisa nyambung ngobrol dengan Pak Roni ini suatu prestasi bagi saya ini. Karena berarti saya bisa menangkap insight yang disampaikan oleh Pak Roni. Kalau saya saja bisa menangkap, pasti Anda lebih bisa menangkap. Begitu Pak Roni ya. Saya di sini jadi host ditugaskan oleh Samdeka ya untuk ngetes gitu. Kalau saya paham apa yang disampaikan oleh narasumber, maka pasti penonton di rumah juga paham. Saya jadi standar terendah. Ya saya oke, siap begitu aja ya apa yang diperintahkan oleh Sampres. Ini di Malang kira-kira berapa hari nih Pak Roni? Ya maunya sih lama ya. Malang itu selalu setiap saya datang ada yang baru, ada yang unik gitu ya. Ini Malang tuh luar biasa. Saya punya catatan khusus dengan Malang ya. Saya terpikir kok banyak usaha-usaha kreatif baru-baru startup nih di Malang. Saya kan keliling kota lain kan, tapi Malang tuh spesial lah, spesial. Ya mungkin karena banyak anak mudanya, mungkin juga karena banyak kampus di sini, mungkin juga karena areknya. Karena dari balik kata arek itu saya udah ini kan ngeleneh gitu kan, kreatif sebetulnya, tampil beda dan berani. Itu juga orang bisnis kan begitu, tampil beda dan berani. Tampil beda dan berani. Anda berani? Tampil beda. Waduh. Kalau dibedah ini bisa sangat panjang, ya. Tapi obrolan-obrolan yang disampaikan oleh Pak Roni tadi benar-benar bagi saya adalah ya mengasah kreativitas itu tidak harus menunggu besok, ya. Harus kita lakukan secara rutin agar apa? Ya agar menjadi sebuah budaya bagi kita. Nilai-nilai kreativitas itu kemudian kita bisa terapkan di bidang-bidang yang kemudian kita geluti sekarang. Kalau saya ingin bertanya, Pak Roni ini bisnisnya apa sih, Pak? Bisnisnya? Iya. Apa ya? Basic saya bisnis di fashion. Fashion. Terutama dengan istri sebetulnya. Tapi di bidang lain, saya juga aktif berkolaborasi istilahnya. Berkolaborasi. Dengan teman-teman di TDA atau di tempat-tempat lain. Gitu. Jadi, bagi saya, orang yang sukses itu adalah orang yang tidak kelihatan bisnisnya. Semakin santai, pakai kaos ya. Santai itu kayak, ini sudah keren ini gitu. Saya sebetulnya kan kalau ini kan balik tadi saya cerita ketika kecil segala macam gitu. Termasuk ketika secara tidak sengaja melahirkan TDA. Itu karena saya hobi saya baca buku. Saya senang di ruang kerja, di kamar, baca buku. Itu sebenarnya kerjaan saya sehari-hari. Itu hobi ya? Itu. Udah dari sononya begitu. Nah, dari situ kan dapat ide, oh bikin ini gini. Nah, ketika di TDA, ide itu disambut. Ada teman-teman yang cocok dengan ide itu, ada yang eksekusi ini, ada yang follow up ini, kayak gitu-gitu. Tapi memang tidak semua orang seperti itu, makanya di TDA ini lengkap. Ada yang eksekutornya, eksekusinya, ada yang pemikirnya gitu. Ada yang jago pemikir, nggak jago eksekusi. Kita harus tahu ini kita lah. Ini apa kelemahan kelebihan kita. Iya gitu. Orang yang lucu jangan berusaha jadi serius. Oh saya pengen, jangan. Saya pengen lucu. Saya pengen lucu tapi nggak bisa, bukan saya. Jangan hentilah saya diambil sama Roni ya. Itu ya, jangan buat saya itu ya. Lucu, jangan mencoba serius. Pertanyaannya memang, lucu. Iya, ternyata enggak. Oke. Baik, Pak Roni. Kita kurang lebih sudah 35 menit. Ya. Ngobrol bersama, asik ya. Insya Allah disambung lagi. Insya Allah. Ini kita ketemu lagi, sisi lain, hal lain kita ngobrol. Tapi kalau saya, tagline-nya harus yang santai. Harus santai. Ya, sekarang sudah nggak zamannya. Nggak zamannya. Cool gitu ya. Ya. Sekarang semuanya sudah dibuat semi formal. Ya. Kalau serius itu nggak masuk dia. Paling 20% masuknya. Itu kalau beruntung sih. Iya. Kalau udah bayarnya mahal, serius, dipaksain masuk. Karena udah bayar mahal kan? Udah bayar mahal.
bayar mahal masa nggak masuk ya? Akhirnya harus masuk karena bayar. Tahu nggak ada cerita? Tahu Warren Buffett kan, investor itu. Jadi dia bikin ini kayak semacam lelang. Siapa yang bayar paling mahal ke saya itu bisa makan siang bareng saya. Akhirnya ada yang berani bayar $600.000 sekali makan siang. Tapi uangnya bukan buat Warren Buffett, buat disumbangin gitu kan. Ya, dia makan siang di tempat biasa kayak McDonald gitu kayak gitu kan. 600. Ah, yang untung siapa? Ada orang sebelahnya nguping. Dia nggak bayar. Nggak bayar. Ada fotonya orang nguping. Jadi sengaja banget begini. Yang sebelahnya bayar $600.000. $600.000. Makan siang doang. Mau serius dong? Tiap detik itu ada harganya. Jadi $600.000 bagi 2 jam. Begini. Iya. Nguping dia. Aku curi ya bulanmu ya. Nah, kadang-kadang ide itu dapat di mana-mana. Kita ngintip dari timeline. Oh iya benar juga ya. Banyak orang pinter itu. Kita nguping aja, stalking. Tapi harus dipisah mana yang istilahnya sampah dan mana yang berlian gitu ya. Karena itu semuanya orang nawarin. Semua sampah dibilang berlian. Nah, kita harus milih. Jadi era sekarang tuh kita harus bisa milih, misahin mana yang sampah, mana yang berlian. Di mana-mana, di Instagram, di Facebook. Bukan berarti kita harus tutup Facebook karena banyak ini. Enggak. Pantangin aja. Satu komen, oh ini berlian, bisa. Kita bacain, oh ini berlian nih. Di lain komennya sampah. Iya. Luar biasa, seneng banget bisa ngobrol dengan Pak Roni, founder dari TDA. Saya sebagai orang yang masih newbie, belajar, ini mendapatkan insight yang luar biasa. Semoga bisa tereksekusi dengan baik ya. Tadi wejangan-wejangan dari Pak Roni. Coba apa wejangannya? Saya juga coba nyimpulkan juga bingung. Wejangan tuh seolah-olah kayak saya udah empu apa gitu. Nggak wejangan lah. Iya, wejangan itu istilah udah iya, banget ya. Kesannya wejangan tuh kayak kalau zaman baru sekarang kan insight. iya, emputan tular masih wejangan. Wejangan. Ya kalau di itu nggak kekinian wejangan. Sekarang tuh dialog. Yang senior sama yang junior tuh dialog, saling tukar pikiran. Orang yang senior tuh justru butuh apa sih sekarang lagi tren, apa sih sekarang lagi ini kan nggak tahu mereka. Itu ngobrol ya. Kalau yang junior juga begitu, butuh transfer kebijaksanaan, ya diarahkan, nah begitu. Karena biasanya anak muda ini kan semangat. Yang muda semangat, resiko, akhirnya suka takabur juga. Kadang-kadang apa istilahnya besar pasak daripada tiang. Nah itu yang udah makan garam tuh ngasih tahu, oh jangan begitu. Iya. Kalau takabur itu kayaknya sudah sejak lahir anak milenial takabur. Ya masa-masanya iya, umur-umur 20-30 memang begitu. Ambil resiko sebanyak-banyaknya. Tapi kalau udah ada keluarga ya janganlah. Betul, ya. Dikurangin. Berhasil dikit, mau posting. Iya. Karena makanya di Instagram itu nggak ada orang miskin. Oh. Kecuali lembaga kemanusiaan. Karena kan yang Saya pernah baca buku begini gitu. Jadi orang sukses itu dia meneliti keseharian orang sukses yang hebat-hebat itu kan cuma 1% dari jumlah penduduk. Yang begitu ada memang yang kayak artis apa yang kayak gitu gaya hidupnya. Tapi sebagian besar mereka hidupnya sama kayak kita. Makannya sama, coba deh. Komplain juga, disempet becak juga sama. 90% hidupnya cuman yang di-capture di Instagram, yang bagian yang bagusnya udah di-edit kan. Nah, itu. Nggak tahu abis dia foto itu dia berantem. Cepat. Ada gitu. Jadi emang posisinya gitu ya, sama sih. Kehidupan kita juga Habis posting di SMS lagi utang. biasa-biasa aja. Tapi harus di Instagram harus bagus banget. Iya. Oke, insya Allah itu cukup. Cukup ya. Biasa Nanti kebanyakan insight nanti. Bagus. Ini saya potong jadi 3 episode aja lah. Biar aman selama 3 minggu ke depan. Oke, terima kasih sudah nonton sampai selesai. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih. Ya, udah nular loh, ini berusaha lucunya. Ini Lagi belajar. Mohon maaf ini nggak ada hidangan ya, karena rumah yang ditempati ini, gimana sih ini?
Saya mau ngomong kok ada orangnya di sini. Iya, terima kasih. Terlalu egaliter. Sampai lupa kita nggak dikasih Iya. minum. Saya tamu juga loh di sini ya. Oke, sampai jumpa lagi di program Sisi Lain selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.